safarul mubihu lil iftar? Apakah dianya safar yang membolehkan untuk berbuka? Safar seperti apa yang membolehkan untuk berbuka? Wa amma safarul mubihu lil iftar, adapun safar yang membolehkan untuk berbuka puasa, untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan, faqad ikhtalafal fuqaha'u bihi, maka sungguh berbeda pendapat ulama fikih tentang safar tersebut. Ba'da ittifaqihim, setelah sepakat mereka, ala annahu, di atas sesungguhnya, la budda, tidak boleh tidak, maksudnya harus, ayakuna safaran tawilan, bahwa ada ya safar, itu safar yang jauh. Mereka sepakat semuanya safar yang boleh iftar itu adalah safar jauh, tapi terjadi ikhtilaf seberapa jauhnya. Qala al-Auza'i as-safarul mubihu lil fitri masafatu yaumin, safar yang membolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan itu jarak perjalanan satu hari. Perjalanan satu hari dengan kendaraan onta, pakai beban berat. Kalau dikatakan jarak perjalanan, itu maksudnya onta dengan beban berat, bukan perjalanan keledai, bukan juga perjalanan kuda. B. Waqala Syafi'i wa Ahmad, berpendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dianya safar yang boleh buka adalah safar 2 hari 2 malam. Wa yuqaddaru bi 16 farsakhan, dikadarkan ia perjalanan 2 hari 2 malam dengan jarak 16 farsakh. 16 farsakh, 1 farsakh sama dengan 3 mil. 1 mil sama dengan 3 kilo. Berarti 1 farsakh 9 kilo. 9 kali 16, 144 kilometer. Nah, berarti jaraknya menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama dengan jarak masafah qasar, yaitu qasar salat. Jadi perjalanan sehari menurut Imam Auza'i berarti 70 kilo. Nah, 72 kilo. Ya. 72 kilo. 144 bagi 2, 72 kilo perjalanan dari sini ke Bukit Tinggi. Nah, Imam Auza'i itu udah boleh nggak puasa. Kalau siang hari Ramadan orang Padang pergi ke Bukit Tinggi boleh buka puasa. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ini perjalanan ke Payakumbuh 144 kilo. C. Berkata Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, masiratu salasati ayyam bilayaliha, perjalanan 3 hari 3 malam. Wa yuqaddaru bi arba'atin wa isrina farsakhan, dikadarkan dengan 24 farsakh. 24 farsakh. Berarti perjalanan sehari itu 8 farsakh, 2 hari 16 farsakh, 3 hari 24 farsakh, 6, 1 hari 72 kilo, 3 hari berarti 216. Nah, 216 km. Perjalanan 216 km boleh berbuka menurut mazhab Imam Abu Hanifah.
Nah, dalam masalah safar, mazhab Imam Abu Hanifah ini yang paling berat. Nah, mereka tidak boleh jamak. Qasar boleh, jamak enggak boleh. Kenapa enggak boleh jamak? Karena mereka mengatakan Nabi melakukan jamak itu bukan karena safar, tapi karena nusuk, karena ibadah haji. Maka siapa saya melakukan ibadah haji walaupun orang Makkah sendiri boleh jamak. Nah, sementara Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki mengatakan Nabi jamak di ibadah haji bukan karena hajinya, tapi karena safarnya. Imam Abu Hanifah melihat bukan karena safarnya, tapi karena hajinya. Nah, di sini sudut pandangnya berbeda. Terjadilah khilafiyah. Nah, sehingga orang-orang Hanafi kalau melakukan perjalanan mereka nggak ada istilah jamak. Mereka sholat tepat waktu. Tapi nggak tahulah mereka bisa sholat di kereta, mereka bisa sholat di mobil sambil duduk. Nah, berarti jumhur mengatakan boleh melakukan jamak karena safar. Hujjatul Auza'i ada 3 pendapat, 72 kilo, 144 kilo, 216 kilo. Dalilnya ya Hujjatul Auza'i, argumen daripada Imam Auza'i, anna safara aqallu min yaumin safarun qasir. Sesungguhnya perjalanan yang kurang dari sehari itu perjalanan yang pendek. Qad yattafiqu lil mukim, kadang-kadang berbetulan atau kadang-kadang terjadi bagi semukim. Orang mukim pun perjalanan di bawah sehari semalam itu pun terjadi, mereka lakukan. Nah, orang mukim perjalanan di bawah 72 jam pun dilakukan. Nah, kita berangkat dari Indarung ke Pasaraya, berapa kilo? Ke Pariaman? Ke Pariaman berapa kilo? Ke Lubuk Alung berapa kilo? Nah, pergi ke Lubuk Alung hanya untuk menghadiri walimatul urus, balik lagi ke Indarung. Itu biasa. Jadi perjalanan kurang 72 kilo pun sering dilakukan oleh mukim, sehingga dikatakanlah safar yang kurang dalam perjalanan sehari semalam itu pendek. Wal walib, yang biasanya annal musafira huwallazi la yatamakkanu minar ruju' ila ahli fi dzalikal yaum. Sesungguhnya orang musafir dialah seseorang yang tidak memungkinkan ia seseorang dari kembali ke keluarganya pada hari yang sama. Bizalikal yaum, pada hari itu. Berangkat hari itu, balik lagi hari itu ke rumah nggak mungkin. Nah, ini dengan kendaraan onta. Kalau hari ini 72 kilo itu bisa kita tempuh bolak-balik. Pergi jam 6 sampai di tempat tujuan. Kalaulah perjalanan mobilnya 1 jam 50 kilo saja, itu sudah perjalanan lambat. Ada juga yang paling cepat 1 jam 60 kilo. Berarti 1 jam setengah sudah sampai tempat tujuan. Kemudian makan di sana, baralek, kenduri, hajatan, musyawarah, pertemuan, takazah, berdagang, membeli, belanja. Habis 5 jam. Balik lagi 1 jam setengah, 5 jam tambah 3 jam, 8 jam. Belum genap sehari semalam. Ini kalau perjalanan kendaraan hari ini. Jadi hitungnya bukan kendaraan hari ini, kendaraan hari itu. Yaitu pakai onta beban berat. Maka dikadarkan oleh mereka supaya tidak terjadi pergeseran pemahaman karena kemajuan teknologi,
kembali kepada patokan mereka sehari semalam di zaman mereka, yaitu 8 parsakh. Nah, 2 hari 2 malam 16 parsakh, 3 hari 3 malam 24 parsakh. Fala budda ayyakuna aqalla muddatil safar, maka haruslah bahwa ada minimal masa untuk sebuah perjalanan, itu yaumun wahid, 1 hari, hatta yubahalahul fitru, sehingga dibolehkan baginya seseorang untuk berbuka. Ini dalil logikanya. Hujjatul Syafi'i wa Ahmad, argumen atau dalil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan perjalanan yang boleh buka puasa adalah 2 hari 2 malam. Yang pertama, anna safar syar'iyyah huwa alladhi tuqsaru fihi shalah, sesungguhnya perjalanan syar'i dialah perjalanan yang diqasar padanya akan salat. Ketika dikatakan safar dalam hukum syariat, itu maksudnya safar syar'i. Enggak ada luar safar syar'i, safar konvensional gitu. Nah, safar syar'i artinya safar menurut istilah syarak. Itu maksud safar syar'i. Sesungguhnya safar menurut pandangan syarak, dianya safar menurut pandangan syarak adalah safar yang diqasar dalamnya salat. Wa ta'ibul yaumal wahid yashalu tahmiluh, kecapean, keletihan 1 hari itu mudah untuk memikulnya. Ta'abul yaumil wahid, capek 1 hari, yashalu tahammuluh, mudah untuk memikulnya. Amma idza takarrarat ta'ab fil yaumain, adapun apabila berulang-ulang capek dalam 2 hari, hari ini capek, besok capek lagi, fa innahu yashukku tahammuluh, maka sesungguhnya capek yang berulang-ulang itu sulit untuk memikulnya, sulit untuk menanggungnya. Karena sulit, fayunasibur rukhsata, maka sesuai ia dengan keringanan, maka cocok ia untuk mendapatkan keringanan. Ini dalil logikanya. Jadi ketika dikatakan safar di dalam ayat Al-Quran, fi safarin, apa punya ayatnya? Fi safarin, fi safarin. Masya Allah. Ala safarin. Wa man kana maridan aw ala safarin. Nah, berarti kalimat safar itu disebutkan dalam Al-Quran. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, berarti safar dengan makna syar'i, safar menurut pandangan syarak. Maka dikembalikanlah kepada hukum safar yang maklum dalam syarak. Yang maklum dalam syarak adalah safar rukhsah, apa? Safar qasar salat. Nah, safar qasar salat yang disebutkan oleh Nabi dalam jarak 2 hari perjalanan. Nah, karena walaupun ini adalah bab daripada berbuka puasa, tapi dia menyentuh bab safar, kita kembalikan kepada mafhum yang terdekat, yaitu safar rukhsah yang ada di dalam bab qasar. Nah, sehingga apabila terdengar bahasa safar dan hukum syar'i, maka akal ini langsung tersambung kepada suatu maksud, yaitu safar 2 hari 2 malam. Itu maksud beliau.
anna safar syar'iyyah huwa alladhi tuqsaru fihi shalah. Alasan kedua, kita capek melakukan sebuah perjalanan, kalau satu hari itu mudah untuk ditanggung, nggak ada masalah, satu hari ini saja, nggak ada bahasa begitu. Tapi apabila berulang-ulang, maka ini akan susah untuk memikulnya. Capek hari ini, besok capek lagi, besok capek lagi. Maka cocoklah yang berulang-ulang itu mendapatkan rukhsah, yakni keringanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dalil ulama, dalil Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, maruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wahai penduduk Makkah, la taqsuru fi adna min arba'ati burdin, jangan engkau mengqasar, jangan kalian mengqasar pada jarak yang kurang dari 4. Farsakh. Nah, yang ketiga, Arwiya an Imam Atta bin Abi Rabah pernah berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, aqsuru ila Arafah, boleh aku mengqasar sampai ke Arafah? Faqala, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak. Faqala, berkata Imam Atta, ke Marraz Zahran, nama tempat. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak. Walakin aksir, nah, qasar olehmu ke Jeddah atau ke Asfan dan ke Taif. Nah, Jeddah, Asfan dan Taif. Berkata Imam Qurtubi, waladhi fil Bukhari, pendapat atau hadis yang ada dalam Sahih Bukhari adalah Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abdullah bin Abbas yuftirani, berbuka kedua-duanya, maksudnya tidak puasa kedua-duanya di bulan Ramadan, wa yuksirani, qasara yaksiru, mengqasar kedua-duanya pada 4 burud, dan dianya 4 burud adalah 16 farsakh. Wa hadha wal masyhur, inilah pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Berarti secara tidak langsung Imam Malik juga sependapat dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Waqad ruwiya anhu, sungguh diriwayatkan darinya Imam Malik, annahu qala, sesungguhnya Imam Malik pernah berkata, aqalluhu yawman wa lailah. Nah, minimalnya safar itu sehari semalam. Nah, ini sebabnya Syekh Ali As-Sabuni tidak menempatkan yang berpendapat bahasanya 2 marhalah itu atau 16 farsakh itu. Imam Malik juga tidak tempatkan di sana, karena Imam Malik ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat masyhur beliau ya sama dengan Imam Syafi'i, tapi pernah juga diriwayatkan
Imam Malik pernah mengatakan minimal safar yang boleh buka itu yaumun wa lailah, sehari semalam. Wastadalla, berdalil ya Imam Malik dengan hadis Nabi yang berbunyi la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhirat antusafira, bahwa dia melakukan safar masirata yaumin walilatin, perjalanan sehari semalam, kecuali bersamanya dzu mahramin, orang yang ada hubungan mahram dengannya. Hadis Imam Bukhari. Dalil ini yang dipakai oleh Imam Malik untuk melegalkan boleh melakukan qasar, boleh melakukan tidak puasa di siang hari Ramadan dalam perjalanan sehari semalam. Namun ini pendapat kedua beliau. Pendapat masyhurnya 2 hari 2 malam. Pendapat yang keduanya sehari semalam. Baru berdalil hadis ini. Nah, terlepas pada dalil daripada hadis ini, kita sikapi berarti seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi sendirian. Nah, harus ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Walaupun punya kendaraan sendiri tidak boleh. Tapi kalau perjalanan di bawah 72 kilo, yaitu ke Pasaraya, pergi sendiri, tidak ada masalah, wanita. Tapi harus kendaraan sendiri, motor atau mobil sendiri. Nah, tapi kalau dia naik angkot, harus ada kawan di angkot itu yang dipastikan sampai ke tempat tujuan yang sama dengan dia, yang wanita juga. Nah, atau dia naik ojek wanita, atau dia naik transportasi yang drivernya wanita, boleh. Tapi kalau dia naik angkot, kemudian dia tidak bisa memastikan sampai ke tempat tujuan ada beberapa wanita bersamanya, maka safarnya dilarang. Kenapa dilarang? Bisa saja ketika di Indarung dia naik angkot bersama beberapa wanita, wanita yang menyamainya turun di pasar Indarung, sebagian turun di Bandar Buah, kemudian dari Bandar Buah sampai ke Pengarus itu dia bersama dengan supir angkot atau belakangnya laki-laki. Terjadilah khalwat yang diharamkan. Nah, atas dasar ini wanita tidak boleh melakukan safar jarak dekat sendirian kecuali dengan kendaraan sendiri atau bersama wanita lainnya dalam satu kendaraan. Tapi kalau perjalanannya sudah 72 kilo, ini tidak boleh sendirian walaupun dengan kendaraan sendiri. Nah, tidak boleh sendirian walaupun dengan kendaraan sendiri, karena ada hadis yang mengatakan tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan sehari semalam kecuali ada mahram yang menemani. Nah, ulama Syafi'iyah mengecualikan di sini hanya safar wajib yang boleh ditemani oleh beberapa wanita. Nah, di antaranya adalah haji atau bayar hutang. Yang lain nggak boleh. Termasuk belajar ilmu ke Mesir, itu anak wanita nggak boleh pergi sendiri. Bagaimana solusinya? Kawinkan dia di Indonesia. Nah, berangkat dia dan suaminya sama-sama kuliah di Mesir. Itu solusinya. Kalau enggak, bapaknya ngantarin situ, pulang liburan diambil bawa pulang. Berapa tiketnya? Begitu juga ke Jakarta. Itu juga dari daerah ke Kota Padang. Misalnya dia tinggal di Batu Sangkar situ. Nah, pergi kuliah ke Padang sendirian, itu tidak diperbolehkan. Nah, ini diantara hukum-hukum agama, hukum-hukum agama yang dianggap enteng oleh masyarakat kita.
yaitu perempuan melakukan safar sendirian, termasuk dari orang-orang yang sudah mengenal agama itu sendiri, yaitu mahasiswa yang kuliah di bidang agama. Kan tahu dia seharusnya, maka enak jadi laki-laki tadi jadi perempuan. Argumen Imam Abu Hanifah dan Imam Sufyan Ats-Tsauri yang pertama, karena Imam Abu Hanifah pendapatnya 3 hari 3 malam baru boleh enggak puasa. Berdalil Imam Abu Hanifah dengan firman Allah yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Firman Allah SWT tersebut yujibus shauma, mewajibkan puasa. Walakinna taraknahu, akan tetapinya kita tinggalkan akannya puasa fis salasatil ayyam, pada 3 hari. Artinya perjalanan 3 hari, karena ijma rukhsah pada 3 hari. Ijma sepakat ulama keringanan hukum itu kalau sudah 3 hari. Amma fima dunaha, adapun pada jarak atau pada masa di bawahnya 3 hari, maka mukhtalaf di dalamnya. 3 hari sepakat ulama, kalau orang melakukan perjalanan 3 hari, sepakat ulama ada rukhsah. Tapi perjalanan di bawah 2 hari masih ikhtilaf di kalangan ulama. Oleh sebab itu wajiblah berpuasa karena ikhtiyar. Khurujul minal khilaf wajib. Begitu metodenya Imam Abu Hanifah. Ini dalil logikanya. Yang kedua, beliau berdalil yang dengan sabda baginda Nabi SAW, yamsahul mukim yawman wa layla, menyapu oleh orang mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Maka sungguh menjadikan oleh syari' alasan menyapu 3 hari safar. Maka sungguh menjadikan oleh syari' ilat menyapu, alasan menyapu sepatu itu 3 hari safar. Wa rukhasu la tu'lamu illa minasyar'i, keringanan itu tidak bisa diketahui kecuali dari syarak. Oleh sebab itu wajiblah memperhitungkan 3 hari sebagai safar syar'i. Jadi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, safar syar'i itu 3 hari. Karena dalam bab menyapu sepatu itu syari' mengatakan di situ musafir boleh nyapu sepatu 3 hari 3 malam. Yang ketiga, dalil Imam Abu Hanifah yaitu sabda Nabi SAW, la tusafiru imra'atun fawqa salasati ayyam, tidak boleh melakukan safar oleh wanita lebih 3 hari kecuali bersamanya ada zu mahramin, orang yang ada hubungan mahram dengan wanita tersebut. Fatabayyana, maka terbuktilah anna salasata, sesungguhnya 3 hari qad ta'allaqa biha hukmun syar'i, sungguh berkaitan dengannya 3 hari oleh hukum syara'. Wa ghairuha, dan selain 3 hari lam yata'allaq, tidak berkaitan dia hukum syara'. Maka wajiblah mentakdirkannya, memperhitungkannya di dalam, memperhitungkannya 3 hari di dalam boleh berbuka. Kata beliau, coba kalian lihat hadis-hadis di atas. Wanita tidak boleh melakukan safar kecuali dengan mahram 3 hari. Orang boleh menyapu dalam safar 3 hari. Berarti 3 hari safar itu adalah safar yang ada kaitannya dengan hukum. Hukum berkaitan dengan 3 hari. Oleh sebab itu dalam bab buka mesti kita hitung juga 3 hari itu.
3 hari juga hitungannya. Karena kata beliau, ar-rukhasu la tu'lamu illa min asy-syar'i. Keringanan itu tidak diketahui kecuali dari pihak syara'. Berkata Imam Ibn Arabi di dalam tafsir beliau Ahkamul Quran, wa sabata anin nabi, telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi wanita yang beriman dengan Allah dan hari akhir, antusafira masirata yaumin wa lailatin, bahwa dia melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersamanya ada dzu mahramin. Wa fi hadisin, dalam hadis yang lain, safaru salasati ayam, perjalanan 3 hari. Nah, perjalanan 1 hari 1 malam tadi sudah dikutip oleh mana? Oleh Imam Syafi'i. Nah, itu juga hadis riwayat Imam Bukhari. Yang 3 hari ini juga hadis riwayat Imam Bukhari. Fara'a Abu Hanifah anna safara yatahaqqaqu fi ayyam, maka beranggapan, maka berpandangan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, sesungguhnya safar itu dipastikan pada 3 hari. Nah, sesungguhnya safar bisa dipastikan pada 3 hari. Yaumin yatahammalu fi an ahli, 1 hari seseorang akan memikul, akan merasa berat di dalamnya safar dari keluarganya. Wa yaumin yanzilu fihi fi mustaqarrihi, 1 hari singgah ia musafir padanya 1 hari pada tempat tetapnya musafir. Nah, 1 hari dia memikul berpisah dengan istrinya, hari terakhir dia memikul kesulitan singgah di tempat yang dituju. Wal yaumul awsat, nah 1 hari di tengah, yaitu hari kedua, huwallazi yatahaqqaqu fi sairul mujarrad, nah hari yang dipastikan padanya perjalanan semata, itu full, capeknya itu karena jalan, itu hari kedua. Capek hari pertama, kesulitan hari pertama karena pisah dengan keluarga. Kesulitan hari kedua full dalam perjalanan. Kesulitan hari ketiga karena bersosialisasi atau menyesuaikan diri dengan tempat baru. Nah, bayangkan, nah, perjalanan dari Kapus 9 misalnya pergi ke Padang, acara wisuda, apa yang terpikir? Sampai kita situ tidur di mana? Di mandi di mana? Ada tempat nggak di sana? Nah, begitu juga kondisi kita melakukan perjalanan kemana-mana. Nah, sampai di tempat tujuan, bisa antum kan sudah pernah kurun, pergi pertama di masjid pertama itu, waktu mau pindah itu apa dicek awal? Ada yang mau langsung muter kipas dari tombol kipas mana? Ada langsung yang was-was tuh cek kamar mandi, bagaimana bak mandinya, aman atau enggak. Oh, ternyata mandinya di WC. Oh, itu udah bikin pusing. Lihat tempat masak, ada yang cerita perut. Nah, lihat tempat jemur kain, di tempat masak nggak ada, jemur kainnya nggak ada, mandi di WC kecil, kipasnya juga nggak ada. Nah, sudah, itu yatahammalu fi masyaqqa. Itu hari pertama, hari kedua sudah
Hari kedua kita udah biasa dengan tempat tujuan. Nah, hari ketiga udah terbiasa. Maka kata Imam Abu Hanifah, 3 hari baru komplit sulit safar. Nah, baru bisa dipastikan sulit safar itu 3 hari. Kalau kurang 3 hari belum. Kalau 2 hari dia safar, sulit meninggalkan keluarga, sulit di tempat tujuan, sulit dalam safar nggak terasa. Nah, ini pandangan beliau. Farajulun ihtata wa zada, wa rajulun tarakhasa wa dirun taqassar. Maka orang ada yang ihtiyat. Farajulun, maka seseorang ada ihtata, dia melakukan ihtiyat, wa zada, dan melebihkan. Dan ada juga orang tarakhas, cari yang ringan-ringan. Nah, dan ada juga orang taqassar, ceroboh, taksir. Maka kita, kata beliau, tidak mau kepada kelompok yang kedua, tarakhas, mempermudah-mudah hukum. Tidak juga kepada orang taqassar, yang ceroboh dalam menjalani hukum. Kata beliau, ambillah orang ketiga. Orang pertama, rajulun ihtata wa zada, seseorang yang ihtiyat dan melebihkan. Maka beliau fatwakan 3 hari 3 malam perjalanan boleh melakukan berbuka di siang hari Ramadan. Saya ingatkan kembali, 3 hari 3 malam bukan hitungan hari ini, tapi hitungan lisan itu. Kalau hari ini 216 km, itu hitungan hari ini. Aku katakan, kata Syekh Ali As-Sabuni, umurul ibadah yang bagi fiha ihtiyat. Urusan-urusan ibadah sepantasnya pada ibadah itu hati-hati. Sepantasnya urusan ibadah hati-hati. Jadi kalau ada ulama mengatakan boleh, seperti Imam Syafi'i cukup mengusap sebagian kepala, Imam Malik mengatakan harus seluruh kepala, kita sapu seluruh kepala, nggak ada ruginya. Imam Malik mengatakan wajib menggosok-gosok anggota tubuh, Imam Syafi'i mengatakan sunnah kita gosok-gosok anggota tubuh dan berwudu. Kata Imam Abu Hanifah, berbunyi perut walaupun tidak keluar angin batal wudu. Nah, bunyi perut kita wudu lagi, walaupun Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Itu namanya ihtiyat. Di dalam ibadah itu sewajarnya ihtiyat. Nah, kemudian walamma sabata anhu, dan tak kalah tetap dari Nabi SAW, man'ul mar'ah minas safar, dilarang wanita dari perjalanan, dilarang wanita melakukan safar masirata salasati ayyam, perjalanan 3 hari, wasabata yaumun walailah, tetap juga sehari semalam. Wakilahuma fi sahih, kedua-dua hadis itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Nah, ada 2 hadis, kedua-duanya dalam Sahih Bukhari. Satu, wanita tidak boleh melakukan perjalanan 3 hari 3 malam kecuali ditemani oleh mahram atau suaminya. Hadis yang kedua, wanita tidak boleh melakukan perjalanan sehari semalam kecuali ditemani oleh mahramnya. Kedua-duanya hadis sahih. Bagaimana kita menyikapi? Liza kana amalu bisalas ahwal. Nah, karena ini adalah mengamalkan 3 hari itu lebih berhati-hati. Mengamalkan 3 hari lebih berhati-hati dalam bab berbuka. Tapi dalam bab safar bukan 3 hari berhati-hati. Kalau bab safar, wanita yang berhati-hati itu sehari semalam, itu berhati-hati. Fala'alla ma zahaba ilai Abu Hanifah, mungkin saja pendapat yang berpendapat kepadanya oleh Imam Abu Hanifah ada iaitu lebih kuat, wallahu a'lam. Jadi tarjih Syekh Ali As-Sabuni ini mengarah kepada mazhab Imam Abu Hanifah.
Ya, tafadhol. Kenapa kalau berlebih dari 2 kilo tidak boleh wanita itu ditemani wanita dapat junub? Karena hadis tadi, apa bahasa hadisnya? La yahillu limra'atin, tidak halal bagi wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, antusafira, dia melakukan safar, masirata yaumin wa lailah, perjalanan sehari semalam, kecuali ditemani oleh mahramnya. Nah, perjalanan sehari semalam kata ulama tadi berapa parsah? 8 parsah. 1 parsah 3 mil. 1 mil 3 kilo. 1 parsah 9 kilo. 9 kali 8 72. Nah, kali 9 masih ingat? 72. 1 kali 9 9. 29 18. Jadi patahkan 1 jari, ini angka 10, ini pecahan. 3 kali 9 27. 1 2 27. 39 49 36. 49 45. 29 90. Itu kali 9. Tidak ada dalam buku matematika. Ya. Kalau dikatakan tidak halal berarti haram. Haram itu besar enggak? Karena ada jelas, bahasa hadisnya jelas, tidak halal. Kecuali bahasanya la yajuzu, baru ada tanah khilafiyah, tidak boleh. Ada mengatakan larangan makruh, ada larangan tahrim. Tapi kalau udah menggunakan bahasa tidak halal, itu maknanya haram. Kalau haram sudah dosa besar. Itu dasar hukumnya. Ta'lilnya, ta'lilnya mungkin semasa perjalanan itu kehormatannya tidak terjamin, tidak terjaga, karena perjalanannya sudah melewati yang namanya malam. Tapi kita nggak bisa mengambil dasar hukumnya ke sana, karena hari ini ke Jakarta pun nggak sampai lewat malam. Ya oke lah, kalau malam saya melakukan safar pesawat jam 2 sampai sana jam 4, kan aman di pesawat. Itu kalau kita kasih orang-orang tuh alasan. Banyak lagi alasannya nanti. Maka hukum tuh nggak pakai alasan. Tidak halal berarti haram. Hukum yang keempat, apakah berbuka, maksudnya tidak puasa, lil maridi, bagi orang sakit, wal musafiri, dan musafir, itu rukhsahkah atau azimah? Apakah itu rukhsah atau azimah? Rukhsah sama azimah bedanya, kalau azimah itu hukum asal yang tidak berubah, sedangkan rukhsah adalah hukum yang telah mengalami perubahan dari berat ke ringan. Itu namanya rukhsah. Jadi orang sakit boleh nggak puasa, orang musafir boleh nggak puasa. Itu sebuah rukhsah kah atau sebuah hukum baku, ketetapan hukum? Sahabat ahlul zahir, berpendapat ahlul zahir kepada sesungguhnya berbuka, tidak berpuasa, itu hukumnya wajib. Emang berpendapat ahlul zahir kepada sesungguhnya ada mirsani, yajibu alal maridi wal musafiri ayyuftira, wajib terhadap orang sakit dan musafir untuk berbuka. Itu ahlul zahir. Berarti mereka berpendapat tidak berbuka itu bukan keringanan, tapi sebuah ketentuan hukum. Kalau anda musafir di siang hari Ramadan, perjalanannya 3 hari menurut Imam Abu Hanifah, 2 hari menurut Imam Syafi'i, wajib buka.
Kalau nggak buka dosa. Nah, orang sakit di siang hari Ramadan, susah dia untuk puasa, wajib dia berbuka, nggak boleh makan sendiri. Ini pendapat Ahlul Zahir. Wa yasuma iddata min ayyamin ukhar. Wajib juga berpuasa kedua-duanya sejumlah hari-hari yang ditinggalkan dari hari-hari lain. Wa annahuma, dan sesungguhnya keduanya orang sakit dan orang musafir, law soma, jikalau berpuasa kedua-duanya, la yujzi'u saumuhuma, tidak mencukupi puasa keduanya. Tetap aja dia wajib mengqadha nantinya, tetap aja dia wajib mengganti di hari lain, walaupun dia puasa di dalam perjalanannya, walaupun dia puasa waktu sakitnya. Karena firman Allah yang berbunyi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Nah, lihat hadisnya apa? Maaf, teks pada ayatnya. Coba terjemahkan Akri. Faman kana minkum, siapa saja yang adalah ia berbuka dari mana berbuka? Ada. Faman kana minkum maridan, maka siapa saja yang adalah ia dari kalian itu sakit. Siapa saja yang sakit, terus atau di atasnya melakukan perjalanan yang terhitung dari hari-hari yang lain. melakukan perjalanan yang terhitung dari hari lain. Hitungan yang sama dari hari-hari yang lain. Siapa saja yang ada di antara kalian sakit atau dalam safar, maka wajib ganti hari yang sama dari hari-hari lain. Jadi di sana ada bahasa siapa yang sakit ganti hari lain, siapa yang musafir wajib ganti di hari lain. Kan udah jelas ya. Berarti azimah, wajib ganti di hari yang lain itu adalah sebuah ketetapan hukum, bukan rukhsah. Maknanya adalah fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhar. Kewajiban terhadap orang sakit, kewajiban terhadap orang musafir itu mengganti di hari-hari lain. Hadza yaqtadil wujub, ini bermaksud wajib. Fa'alaihi ay yajibu alaihi, yalzamu alaihi. Ya namanya Ahlul Zahir. Dia yang zahir-zahir saja. Wa bi qawlihi, dan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri asyamu fi safar, tidak termasuk kebaikan puasa di waktu safar, tidak termasuk kebaikan berpuasa di waktu safar. Sungguh diriwayatkan ini hadis dari sebagian ulama salaf. Pertama, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kenapa Ahlul Zahir memahami wajib berbuka mesti ganti di hari lain? Karena mereka memandang secara zahir, tidak melihat ada teks yang dibuang di sana. Tidak melihat ada kalimat yang ditakdirkan. Nah, takdirnya siapa saja yang di antara kalian sakit lalu dia berbuka, atau safar lalu dia berbuka, maka ganti di hari lain. Sementara laisa minal birri asyam fil safar, ini Ahlul Zahir tidak melihat kepada asbabul wurud hadzal hadis. Kenapa Nabi riwayatkan hadis ini? Apa sebab musabab Nabi riwayatkan hadis ini? Sudah dibaca dalam Sunan Ibnu Majah. Ada satu orang di dalam sebuah perjalanan, waktu turun diturunkan, waktu naik dinaikkan, waktu berjalan dipayungi, kemudian dipapah ya.
Nabi bersabda, kenapa dia? Dia puasa wahai Nabi. Nah, baru Nabi sabdakan hadis ini. Laisa minal birri asyam fi safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar kalau kayak orang itu menyusahin aja. Nah, dan ada hadis yang mengatakan, kata sahabat, minna sha'imun wa minna muftir. La yu'ayyibu minna as-sha'imu al-muftiran al-muftiru as-sha'iman. Kami melakukan perjalanan dengan Nabi, di antara kami ada yang puasa, ada yang berbuka. Tidak ada yang menganggap rendah oleh orang berbuka terhadap orang puasa terhadap berbuka. Ini ada hadis dalam bab yang lain. Ya, karena ahlu zahir melihat hadisnya hanya zahirnya saja, akhirnya kesimpulan seperti itu. Laisa minal bi'asyam fis safar. Dan ahlu zahir ini mazhabnya ini cocok dengan mazhab anak muda. Kalau antum bikin grup ahlu zahir ini banyak pengikut. Bikin pengajian ahlu zahir, banyak anak muda yang ikut. Kenapa? Agama itu enteng saja. Sakit gigi nggak perlu jumatan. Sakit kelingking boleh nggak puasa? Karena puasa itu, karena nggak puasa itu adalah wajib, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia komentar jumhur. Wa zahabal jumhuru wa fuqaha amsar. Berpendapat jumhur ulama dan fuqaha zaman sekarang kepada anak iftar rukhsatun. Sesungguhnya berbuka itu keringanan. Fa insya'a aftar wa insya'a shama. Kalau dia mau, silakan dia berbuka. Jika dia mau, silakan dia puasa. Itu rukhsah. Nah, tahun kemarin, tahun 2019, tahun 2020 yang dikatakan ada COVID, itu kan rukhsah, nggak sholat Jumat. Tapi pemerintah ikut ahlu zahir waktu itu, wajib nggak sholat Jumat. Siapa nggak sholat Jumat, siapa yang sholat Jumat didenda. Nah, siapa yang pergi sholat jamaah dihukum. Sementara itu kan rukhsah. Mereka sampaikan rukhsah, tapi prakteknya jadi wajib. Jadi kalau ada penyakit, ada kemungkinan menular, kita boleh nggak sholat jamaah, boleh nggak sholat Jumat. Ya memang nggak ada masalah, kan boleh nggak sholat Jumat. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak mau menerima rukhsah tersebut, apakah akan dihukum? Seperti Sayyidina Amr bin Jamuh sudah mendapatkan rukhsah dari Nabi, tidak boleh ikut perang, tapi ikut juga. Nabi nggak larang. Jadi jangan sampai rukhsah itu diwajibkan untuk diamalkan. Nah, rukhsah itu adalah keringanan hukum. Siapa yang mau mengambil jalur mujahadah yang masih dalam rel syariat, itu tidak boleh dilarang dengan alasan rukhsah. Wastadallu bima yali, mereka berdalil dengan hadis berikut. Satu, qalu, mereka berkata jumhur ulama, sesungguhnya dalam ayat itu ada itmar, kalimat yang disembunyikan. Nah, sesungguhnya dalam ayat tersebut ada itmar, kalimat yang disembunyikan. Takdirnya adalah fa'aftara. Faman kana minkum maridan fa'aftara. Siapa saja yang ada di antara kalian sakit lalu dia berbuka, lalu dia melakukan safar, fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Nah, maka kewajiban di atasnya mengganti di hari yang lain. Wa huwa nadhirun, itu nazir sebanding dengan firman Allah yang berbunyi, faqul nadrib bi asaqal hajar famfajarat. Maka kami katakan kepada Nabi Musa, pukul olehmu wahai Musa dengan tongkatmu akan batu, maka terpancar dia batu. Betul begitu konsepnya. Secara tertib pelaksananya terjadi demikian, Ilyas? Ketika Allah katakan wahai Musa pukulkan tongkatmu ke batu, ketika Allah perintahkan langsung batunya keluar air.
Apa yang terjadi? Hah? Dipecahin dulu, dipukul dulu. Idrib bi'asakal hajar fadaraba famfajara. Jadi ada kalimat yang dibuang. Pukulkan tongkatmu ke batu, lalu Nabi Musa pukulkan, lalu terpancar airnya. Jadi ada kalimat-kalimat yang dibuang di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalimat yang dibuang-buang ini yang tidak dipahami oleh Ahlul Zahir. Nah, penganut Ahlul Zahir hari ini Salafi Wahabi. Nah, Salafi Wahabi. Kenapa? Karena dia menelan mentah-mentah kalimat am tanpa melihat kalimat yang ditakdirkan. Seperti pada ayat dalam surah Al-Kahfi tentang perahu. Nah, wa kana wara'ahu malikui ya'khudhu safinatan ghasba. Serusak perahu ini karena di belakang mereka ada raja ya'khudhu kulla safinatin ghasba, mengambil setiap perahu dengan cara dirampok. Apa? Raja nanti selepasnya akan ada raja, dia akan ambil setiap perahu dengan cara dirampok. Aku rusak perahu ini karena setelahnya akan ada raja ngambil setiap perahu dengan cara dirampok. Apa dirusak tadi? Hah? Supaya nggak diambil. Nanti akan diambil juga. Akan ada raja zalim yang akan mengambil perahu ini cara dirampok, setiap perahu ini cara dirampok. Apa dia bisa? Nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Kata musulah tak serafis. Nah, maka kata ulama tafsir ada kalimat yang ditakdirkan apa? Hasna. Nah, kulla safinatin hasna. Setiap perahu yang bagus akan diambil dengan cara dirampok. Saya rusak biar nggak bagus, supaya nggak diambil. Nah, itu baru paham, baru menyambung. Berarti kullah di sana itu ada kalimat yang dibuang. Nah, begitu juga tadi kulla bid'atin sayyi'atin dolalah. Karena kalau nggak ditambah sayyi'ah, Anda telah menuduh sahabat melakukan bid'ah sesat. Keluarkan hadis yang kemarin. Sahabat membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sahabat yang menambah qul huwallahu ahad sebelum surah. Sahabat yang menambah qul huwallahu ahad setelah surah. Sahabat yang menambah Sayyidina Bilal yang menambah as-salatu khairum minan naum. Kemudian ada 4 sampai 70 hadis. Nah, baca sendiri, beli kitabnya Sunnah Bid'ah. Nah, itu wajib untuk zaman sekarang untuk dikuasai kitab tersebut. Nah, membasmi Salafi Pasaman Barat. Nah, so Ramadan langsung itu aja materi antum dari awal Ramadan sampai akhir. Kalau ada ceramah, basmi dia habis-habisan. Terutama hadis yang tadi yang kemarin dalam Sunnah Abi Dawud, terdapat Sahih Bukhari dan Muslim, raf'us sauti bizikri min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa masih dia ngomong do'if, gerakan tabligh. Kejar dia ke sarang-sarangnya, keluarkan dia 3 hari. Tentu diajar nggak? Keluarkan dia 3 hari. Dia keluar jin salafinya. Nah ini, jadi idrib yang sokal hajar famfajara. Pukulkan wahai Musa tongkatmu ke batu, lalu batu memancar. Mana mungkin belum dipukulkan dan memancar? Berarti ditakdirkan fadaroba famfajara. Demikian juga firman Allah yang berbunyi, faman kana maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyah. Siapa saja yang ada ia itu dalam kondisi sakit, ini bab haji. Siapa saja yang ada ia dalam kondisi sakit atau sama dia ada penyakit di kepalanya, maka bayar fidyah.
Apakah orang sakit kepalanya ketika haji bayar fidyah? Enggak. Kapan bayar fidyah? Fahalaqah. Nah, seseorang yang sakit atau kepalanya ada penyakit lalu dia bercukur rambut, maka kewajiban terhadapnya fidyah. Wal idmal fil Qur'an katsir la yunkiru illa jahil. Nah, kalimat-kalimat yang disembunyikan dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang ditakdirkan dalam Al-Quran, kalau tidak dikeluarkan takdirnya itu, tidak ada kesimpulannya, tidak ada mafhum dari ayat tersebut. Itu banyak sekali. Tidak mengingkari akannya keadaan tersebut kecuali oleh orang bodoh. Nah, kalau ada orang nggak terima berarti dia jahil. Nah, boleh antum ambil bab ini. Nah, mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang perlu kepada takdir. La yastaqimu ma'nahu illa bi'itman. Riset daripada surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, lahirlah karya. Nah, tafsirnya rujuk kepada tafsir Jalalain cukup. Kepada tafsir Jalalain itu cukup. Nah, sambil belajar tafsir, catat ayat ini. Nah, khatam tafsir 30 juz, tinggal disusun. Nah, selesai. Nah, dapat S1 bidang tafsir. Nah, bermanfaat untuk umat hari ini untuk membuka pemahaman orang kepada teks sumber hukum Al-Quran dan hadis Nabi, supaya enggak muncul ahlul zahir yang dengan pemahamannya itu menyesatkan masyarakat. B. Mereka berdalil dengan hadis yang sudah resmi, hadis yang sudah tetap, artinya tidak bisa digugat lagi, yaitu dari Nabi SAW dengan hadis mustafid. Hadis mustafid, hadis yang sudah melimpah ruah, artinya sudah tersebar luas. Sesungguhnya Nabi pernah puasa dalam safar. Nah, Nabi pernah puasa dalam safar. C. Hadis yang sudah sabit juga dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, safarna ma'a Rasulillah fi Ramadan. Kami melakukan safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Falam yu'ib a'aba yu'ibu. Falam ya'ib, dia muta'addi dengan rujak. Falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir. Tidak menjelek-jelekkan oleh orang puasa terhadap orang berbuka, walal muftiru 'alal sha'im. Tidak menganggap jelek oleh orang berbuka terhadap orang puasa. D. Wa qalu, mereka katakan innal marad wa safar min mujibatil yusri syar'an wa aqlan. Sesungguhnya sakit dan safar itu dari hal-hal yang mewajibkan kemudahan. Mujibatil yusri, mewajibkan seseorang mendapatkan kemudahan baik dalam pandangan syarak maupun dalam pandangan akal. Secara akal tuh sakit bisa mewajibkan kemudahan. Jadi seorang karyawan datang ke bosnya, bos, saya paling dunia ini saya nih, saya izin istirahat 2 jam lah. Nah, secara akal sehat bosnya kasih izin, gak perlu ke dalil Quran hadis. Nah, mana dalil kamu dari ayat Quran atau hadis kalau sakit boleh istirahat kerja? Gak ada. Secara logika itu orang akan memberikan keringanan hukum kepada orang sakit atau safar. PNS mengajukan surat izin. Nah, izin kerja, izin tidak masuk kerja karena dia melakukan perjalanan, ada anaknya wisuda di Australia misal. Nah, itu kan safar. Jadi safar sama sakit itu 2 hal yang menyebabkan seorang mesti dapat kemudahan, baik pandangan akal maupun pandangan syarak. Maka tidak sah dia menjadi sebab sulit. Tidak sah bahwa adalah kedua-duanya menjadi penyebab sulit. Apa penyebab sulit? Kalau dia musafir, ini menurut ahlu zahir,
Kalau dia musafir dan dia puasa, tetap wajib ganti. Kalau dia sakit tetap puasa, tetap ganti di hari yang lain. Itu apa rumusnya itu? Safar itu dan safar sama sakit itu menarik kemudahan, ini malah menyusahkan. Orang ini sakitnya alhamdulillah, kata dia dalam standar hukum dia sudah boleh berbuka, tapi kata dia jangan-jangan saya mati nanti di bulan Syawal, biarlah saya mati karena puasa, nggak ada masalah. Dan sampai pada makom mujahadah seperti itu, kata Al-Zahid, nggak boleh kamu musaf, dosa, wajib ganti nanti bulan Syawal. Kan aneh, asbab kemudahan jadikan asbab kesulitan. Itu dari logika juga. Wa amma mastadalla bi ahlul zahir, adapun dalil yang dijadikan dalil dengannya oleh ahlul zahir dari sabda Nabi SAW, laisa minal birri asyamu fi safar, tidaklah kebaikan itu puasa dalam safar. Ini waridun ala sababin khas. Hadis ini warid kepada penyebab khusus. Dianya adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yuzallal. Nah, Nabi melihat seorang laki-laki yang dipayungin. Ra'a rajulan yuzallalu, seorang laki-laki dipayungin oleh kawannya. Wazahamu alaihi syadid, kesusahan terhadapnya itu sangat sekali. Sampai-sampai barang-barangnya orang yang nurunin. Berkemah misalnya singgah, orang nurunin barangnya. Besok pagi orang yang angkatin barangnya, orang ngikatin ontanya. Nah, kemana-mana dia dipayungin. Nabi bertanya tentang orang itu kenapa dia? Kok lemah kali? Kok kayak letih? Kenapa perlu kalian payungin? Mereka katakan, so'im ajahat atas. Dia puasa wahai Nabi. So'im, dia puasa. Ajahadahu atasu, membuat sulit akannya oleh rasa haus. Lalu disebutkan hadis yang panjang lebar, Nabi katakan demikian. Nah, apa kata Nabi? Laisa minal birri asyamu fis safar. Nah, ini pentingnya belajar asbabul wurud dengan asbabun nuzul supaya enggak salah paham dengan hadis yang ada. Nah, seperti mereka kutip hadis Nabi mengatakan tidak perlu mengqadha salat, hadis Sayyidah Aisyah. Nah, Nabi dan Sayyidatina Aisyah berkata, umirna biqada'is siyam wa lam nu'mar biqada'is salat. Itu hadis yang mereka kutip untuk mengatakan hanya puasa yang wajib qada salat, tidak. Kamu baca dulu hadisnya, itu siapa kami di sana tuh? Nah, Sayyidah Aisyah, apa kasusnya? Kasus haid. Ini dibawa ke kasus laki-laki yang enggak sholat. Nah, asbabul wudu, asbabun nuzul. Nah, bukan asal hadis saja. Oh, ini hadisnya, ini dalilnya. Itu bicara apa dulu? Sama dengan salah seorang imam, lupa nama beliau, tanya Imam Malik. Kata Imam Malik di Masjid Nabawi, Allah SWT Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nabi juga Maha Penyayang, Maha Pengasih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizan 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi daripada diri Nabi ada sifat Allah, itu sifat rahim. Coba Anda sebutkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan rahim, yang kasih sayang. Satu umur Imam Malik katakan diantaranya tidak boleh menjual induk hewan tanpa menjual anaknya. Oke. Tidak boleh menyembelih induk hewan kalau anaknya masih memerlukannya. Oke. Kemudian ada sahabat, ada murid Imam Malik katakan, ya wahai Imam, ada satu lagi hadis Nabi, kalian jangan menggoyang pohon, nanti burungnya terbang. Nah, tidak boleh tatayyur, menggoyang pohon burung terbang. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, itu bukan hadis kasih sayang. Itu bukan hadis kasih sayang, itu adalah hadis tatayyur, yang orang Arab jahiliyah menggoyang pohon itu ketika mau safar. Jadi kalau burung terbang ke kanan dia safar, kalau terbang ke kiri dia nggak jadi safar. Itu namanya mengundi nasib. Konteks hadiahnya mengundi nasib, bukan musik burung. Kata Imam,
bagus pemahaman kamu. Kamu siapa? Saya yang tadi pagi datang ke rumah imam ikut belajar buat surat dari Gubernur Mekah. Nah, kata Imam Malik pada Imam Syafi'i, kamu nggak perlu direkomendasikan oleh gubernur, ilmu kamu itu udah cukup merekomendasikan kamu belajar sama saya. Lepas pengajian kalau nggak puas, boleh datang ke rumah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kepemahaman dari hadis Nabi. Jadi bisa saja satu hadis dipahami oleh orang berbeda karena tidak mempelajari asbab urut dari hadis tersebut, asal mula, asal usul. Nah, begitu juga dalam kehidupan. Kalau kita lihat seseorang ngomong kasar sekali, dia ngomong, oh bapak ini kasar, kamu cek dulu kenapa dia ngomong kasar begitu. Dan 2 jam dia dicaci maki dari tadi, kamu kan lihat. Nah, kamu nggak lihat dia, dan 2 jam dicaci maki, maka dia ngamuk. Oh, 2 jam wajar lah, 1 jam ngamuk juga. Nah kan, iza urifas sabab batalal aja. Nah, kalau sebabnya anda ketahui, kekaguman batal. Nah, itu dalam menyikapi hukum. Oke. Nah, al-zahir itu nggak mandang itu, dia zahir saja. Nahnu nakumu bizahir, wallahi ta'ala sarair. Itu bab akidah, bukan bab syariah. Berkata Imam Ibn Arabi dalam tafsir beliau Ahkamul Quran, wa qad uziya ila qaumin in safara fi Ramadan qadahu samahu aw aftarahu azala yakubi ila du'afaul ajib fa inna jazalatal qaul wa quwwatal fasaha taqtadi taqdira fa aftar wa qad sabata an nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu fi safar qawlan wa fi'lan wa qad bayyana dhalika fi sahih wa ghairihi. Sungguh uzziya atau azza. Qala Ibn Arabi dalam tafsir Ahkamul Quran, wa qad uzziya ila qaumin. Uzziya apa itu? Aziyah, dikunjungi atau dinisbahkan. Waqad uziya ila qaumin in safara fi Ramadan. Nanti mana uzianya? In safara fi Ramadan, jika safar ia seorang di bulan Ramadan, qadahu, niscaya mengqada ia seorang akannya bulan Ramadan. Jika seseorang safar di bulan Ramadan, qadahu, niscaya mengqada ia seorang akannya bulan Ramadan. Shamahu aw aftarahu, baik dia berpuasa di bulan Ramadan itu atau dia berbuka. Wa hadza la yaqulu bihi, ini pendapat tidak berpendapat dengannya pendapat kecuali oleh orang-orang lemah akal, du'afaul a'ajim, orang-orang yang lemah akal. Fa inna jazalatal qaul wa quwwatal fasaha, sesungguhnya jazalatal qaul, sebagian besar perkataan, jazala, syukran jazila, sesungguhnya sebagian besar perkataan dan kekuatan fashah itu bermaksud mentakdirkan kalimat fa'aftara. Tadi bermaksud ia menuntut ia akan mentakdirkan kalimat aftara di ayat di atas. Nah, faman kana minkum maridan fa aftara, siapa saja di antara kalian sakit lalu berbuka, fa iddatun min yaumin min ayyamin ukhra. Nah, harus ditakdirkan fa aftara. Wa qad sabata, yang kedua, sungguh telah resmi, sungguh telah pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh puasa dalam safar. Nah, sungguh telah tetap, telah pasti dari Nabi, apa yang pasti? Puasa dalam safar, baik dalam ucapan Nabi maupun dalam fi'il Nabi. Nabi pernah merekomendasikan puasa dalam safar dalam ucapan, Nabi pernah mempraktikkan puasa dalam safar dalam perbuatan.
wa qad bayyana dzalika, sungguh telah kami jelaskan akan demikian dalam syarah sahih dan yang lainnya. Nah, berarti waqad uziya ila qaumin itu mana ditakziai kali, sungguh ditakziai ya Imam Ibnu Arabi, atau diminta pendapat kepada satu kaum yang mengatakan insafara fi Ramadan. Nah, uziya. Hukum yang kelima, oke lah, puasa dalam safar itu hukumnya rukhsah. Nah, boleh puasa? Boleh enggak? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah puasa yang bagus atau berbuka? Apakah puasa yang lebih baik atau berbuka yang lebih baik? Sungguh berbeda lagi fuqaha al-qailun yang berpendapat bi annal iftar rukhsatun fi ayyihima afdal. Sesungguhnya berbuka adalah rukhsah fi ayyihima afdal, pada manakah dua hal tersebut yang lebih baik? Saya ulang, sungguh berbeda fuqaha. Fuqaha yang mana? Fuqaha yang berpendapat dengan iftar itu rukhsah. Fuqaha yang mengatakan berbuka itu wajib, itu enggak perlu dibawa ke sini lagi. Itu enggak perlu dipertanyakan lagi nih. Ahlul zahir yang ditanya lagi, puasa yang ada untuk berbuka. Sudah saya bilang dari tadi wajib berbuka, bertanya lagi. Nah, ini khusus kepada bab selain Ahlul Zahir. Nah, sungguh berbeda fuqaha yang mengatakan berbuka itu rukhsah. Mereka berbeda di mana? Fi muta'allaq pada ikhtalafa fi ayyihima, tentang manakah dua hal tersebut, bukakah atau puasakah yang lebih baik? Berpendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik kepada an-nasyama afdalu liman qawiya alaih, sesungguhnya puasa lebih baik bagi orang yang kuat di atasnya. Wa man lam yuqawi ala siyam, orang-orang yang tidak kuat berpuasa, kanal fitru lahu afdal, adalah berbuka baginya itu lebih baik. Adapun yang pertama, mana yang pertama? Hah? Berpuasa lebih baik daripada berbuka, itu karena firman Allah yang berbunyi wa antasumu khairul lakum, kamu puasa itu baik bagi kamu. Adapun yang kedua, nah, yaitu berbuka lebih baik daripada puasa, itu karena firman Allah juga, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi kalau orang lemah, sulit dia tidak berpuasa, maka Allah inginkan kemudahan kepada kalian. Ambil kemudahan, jangan ambil kesulitan. Tapi bagi orang yang kuat berpuasa, antasumu khairul lakum. Nah, jadi dalilnya ke sana. Antasumu khairul lakum ditempatkan bagi orang yang kuat. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ditempatkan bagi orang yang tidak sanggup. Bagi orang yang sanggup, enggak ada usra di situ. Ada usra, dia sanggup puasa, ada usra? Enggak ada usra. Oh, saya usra, berarti kamu enggak sanggup. Usranya enggak banyak sih, cuman dia kawan makan itu lah. Pengen makan juga saya. Nah, berarti nafsumu usra. Nah, isinya enggak usra, mesinnya rusak. Nah, bodinya bagus. Nah, perlu perbaikan mesin. Berpendapat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kepada sesungguhnya berbuka itu lebih baik karena mengambil rukhsah. Maka sesungguhnya Allah ta'ala mencintai antukta rukhasuhu, bahwa diambil keringanannya, sebagaimana Allah mencintai bahwa diambil
penegasannya. Jadi kalau ada rukhsah kita ambil, kalau ada penegasan kita ambil. Allah senangnya begitu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Berpendapat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kepada anna afdalahuma aisaruhuma alal mar'i. Sesungguhnya yang terbaik dari keduanya itu yang paling mudah kedua-duanya terhadap seseorang. Tergantung orang itu mana yang mudah bagi dia. Puasakah di bulan Ramadan atau mengqadha? Ada sebagian orang menganggap mengqadha itu lebih susah. Sulit lagi kalau seorang mengqadha. Tapi kalau puasa bersama-sama, capek-capek, letih-letih enggak ada masalah bagi dia. Tapi kalau suruh mengqadha nanti-nanti itu capek. Nah, secara sepintas lalu pendapat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu enggak jauh berbeda, sama gitu, sepintas lalu, tetapi secara hakikat berbeda. Mana tak bedanya? Kalau menurut mazhab Imam apa tadi? Imam Syafi'i, berbuka lebih baik bagi orang kesulitan dalam puasa. Nah, kesulitan ini dinilai oleh orang lain. Nah, dinilai oleh orang lain, dinilai oleh fisiknya. Sementara Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan yang lebih afdal yang mudah terhadap seseorang. Yang mudah terhadap seseorang berarti individunya saja. Walaupun kedokteran mengatakan ini kalau kamu puasa, kamu bisa fatal akibatnya. Bisa fatal akibatnya. Kata dia, saya mendingan puasa sekarang daripada nanti-nanti, karena lebih mudah bagi saya puasa dan keadaan sakit di bulan Ramadan ketimbang mengqadha di bulan Syawal. Itu saya enggak tahan itu lihat orang makan siang-siang. Nah, berarti ini merujuk kepada individunya saja. Walaupun secara hukum menurut Imam Syafi'i ini lebih baik dia berbuka, tapi menurut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tergantung orangnya mana yang mudah bagi dia. Apa perbedaannya? At-tarjih mazhab ilaihi jumhur wal arjah. Pendapat yang berpendapat kepada oleh jumhur ulama dia yang kuat karena kuat dalilnya, wallahu taala a'lam. Nah, ada pertanyaan? Tafadhol. Apakah dengan segala kemudahan sekarang tetap hukum iftar apakah tetap ditinjau dengan sebuah kesulitan yang ada di ayat ini? Kalau ditinjaunya dalam sebuah kesulitan, kenapa tasawuf itu kaitnya dengan safar? Cuman dengan safar, padahal kan tasawuf banyak yang lain seperti kerja. Pada kalau dengan safar, kenapa yang ada pembahasan tadi itu yang saya dengar tadi jaraknya ini jarak orang dulu karena dulu itu beberapa farsah itu dilalui dengan secara susah. Sekarang kan banyak kemudahan. Apakah tasawufnya itu masih dikaitkan kepada safar? Sekarang kan banyak kemudahan. Nah, ada dua hukum yang enggak boleh disatukan. Pertama, orang safar di siang hari Ramadan dengan safarnya dengan jarak 2 hari perjalanan 144 kilo, dia sudah dapat tiket rukhsah. Pada saat itu dia memanfaatkan atau tidak terserah dia. Nah, kembali pada hukum yang kedua, apakah buka lebih baik atau puasa? Nah, jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, tetap hukum itu ada. Dia mau safar ke Jakarta, itu perjalanan onta berapa lama ya? Nah, tapi bisa ditempuh 1 jam 45 menit, genapnya 2 jam. Dia dah santai 2 jam itu. Nah, tidak ada capek sama sekali. AC, berpindah, apalagi pesawatnya bagus, bisa ruangan AC berpindah satu tempat ke tempat yang lain.
Nah, nggak ada sama sekali kecapean dalam safar. Nah, apakah dia tidak dapat rukhsah? Dapat, karena jumhur katakan safar itu sudah rukhsah. Nah, setelah itu apakah dia dianjurkan makan? Ambil hukum kedua. Kalau nggak capek dia nggak dianjurkan makan. Nah, tapi pendapat Muhammad dianjurkan, sama dengan sholat juga. Sholat itu kan kalau ikut hitungan sekarang kan nggak ada tuntutan kita untuk melakukan jamak qasar. Kenapa dia bawa mobil sendiri ke Jakarta? Mau berhenti di tempat mana saja tergantung dia. Mau lama, mau 2 jam, mau 3 jam, dia bisa zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, dalam hal ini ulama katakan harus diambil rukhsah. Nah, kenapa nggak sama pendapat Imam Syafi'i tentang iftar sama qasar jamak? Karena keluar pada khilaf ulama yang mengatakan qasar itu wajib dalam safar, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, tasawuf, bagaimana kalau kesulitan itu kaitannya dengan kerja? nah, kalau kesulitan dengan kerja tidak bisa dikaitkan dengan safar. Kenapa? Dalam kerjaan itu ada hukum tafsilnya, tidak semua disamaratakan. Kenapa tidak bisa disamaratakan kerja dengan safar? Karena pekerjaan itu adalah rutinitas harian, sementara safar itu kadang-kadang. Coba lihat, rujuk hukum kembali dalam bab tayamum. Nah, tidak ada rukhsah, enggak ada air bagi orang yang mukim. Nah, kenapa? Karena kita katakan kerja adalah rukhsah. Itu aktivitas kita hari-hari. Besok kita kerja dan kerja lagi. Kalau begitu bisa 40 tahun dia rukhsah. Ya, saya kerja di pabrik, saya kerja berat. Nah, namun dalam hal ini ada pandangan ulama. Apa pandangan ulama? Dia kerja berat di siang hari Ramadan, menurunin barang dari kontainer, dari kapal. Itu nggak makan, kalau dia nggak minum dia bisa pingsan. Apa hukumnya bekerja di siang hari Ramadan? Nah, kalau sekiranya itu ada satu-satu kerjanya, hanya satu-satunya itu, dan dia tidak punya tabungan untuk nafkah kecuali dia bekerja pada hari itu rukhsah. Bukan rukhsah lagi, itu namanya darurat. Ad-darurat itu tubihul mahzurat. Tapi kalau dia sudah punya tabungan dan dia bisa cuti dan dia bisa ambil kerja ganti ke malam, pokoknya ada solusi untuk keluar pada masyarakat tersebut, hukumnya wajib untuk keluar. Nah, jadi tidak bisa kita samakan kerja dengan safar. Safar itu kadang-kadang, kerja itu rutinitas. Tidak ada rukhsah dalam bab rutinitas. Nah, Pilot, kerja pilot, no? kerja pilot. Kalau pilot safar, dan lihat kerjanya, lihat safarnya. Berarti kalau misalnya ada kan pilot ini kontraknya lama, Ya. jadi tiap hari dia ada kontrak, walaupun kaitnya kerja. Ya, itu safar. Safar walaupun setiap hari, seumur hidup kata ulama, kalau dia safar itu tetap dapat rukhsah. Nah, dia supir dari Padang ke Jakarta, sholat cukup 11 rakaat tiap hari. Nah, 3 waktu 11 rakaat. Dan dia boleh berbuka di siang hari Ramadan. Sawal nggak bisa qadha, boleh tunda lagi. Nah, sampai pensiun usia 40 tahun baru diqadha selama 35 tahun Ramadan. Itu jangan lihat kerjanya, lihat safarnya. Insyaallah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.